Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhtarom SPDI, MPDI, serta kepada teman-teman semua. Puji syukur kehadiran Allah atas semua rahmatnya dan juga bersyukur kita tetap bisa melanjutkan materi perkuliahan pada mata kuliah psikologi perkembangan anak usia dini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahratul Musfiro. Di sini, saya dari kelompok 11, mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Nah, di video ini, kelompok 11 ada saya sendiri, dan juga nantinya ada teman saya, Ayu Permatasari, yang dimana kami akan membahas mengenai perkembangan agama anak usia dini. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikannya terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, di dalam materi perkembangan agama anak usia dini ini ada 7 bagian yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan agama pada anak. Yang kedua, tahap perkembangan jiwa beragama pada anak. Yang ketiga, sifat beragama pada anak. Yang keempat, pandangan ajaran agama terhadap anak. Yang kelima, membangun minat beragama pada anak. Lalu, yang keenam, perkembangan jiwa beragama masa anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan pembinaan agama pada anak. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu mengenai teori pertumbuhan agama pada anak. Nah, di dalam teori ini ada 2. Yang pertama, rasa ketergantungan atau sense of depend. Lalu yang kedua yaitu insting keagamaan. Baiklah teman-teman, jadi masuk ke pertama, teori ketergantungan atau sense of depend. Jadi teori ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama Thomas melalui teorinya yaitu Four Wishes. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan. Nah, keinginan apa saja? Yang pertama yaitu keinginan untuk perlindungan atau security. Yang kedua, keinginan akan pengalaman baru atau yang dinamakan new experience. Yang ketiga, keinginan untuk mendapat tanggapan atau response. Dan yang terakhir, keinginan untuk dikenal atau recognition. Lalu yang kedua, ada teori insting keagamaan. Nah, di sini insting keagamaan di sini, jadi ada seseorang menurut Woodward, bayi yang dilahirkan memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan dan insting sosial pada anak. Jadi sebagai potensi bawaannya sebagai makhluk Homo socius. Barulah akan berfungsi setelah anak dapat bergaul dan berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula insting keagamaan. Pembahasan yang kedua yaitu tahap perkembangan jiwa beragama. Jadi, menurut penelitian Ernest Harms dalam bukunya The Development of Religions on Children, ia mengatakan bahwa perkembangan agama pada anak-anak itu melalui 3 tingkatan. Nah, jadi tingkatan apa saja? Ada 3, yaitu yang pertama tingkat dongeng atau disebut the fairy tale stage. 2, tingkat kepercayaan atau the realistic stage. Dan yang ketiga, ada tingkat individu atau the individual stage. Penjelasan yang pertama mengenai tahapan yang pertama yaitu tingkat dongeng atau the fairy tale stage. Jadi maksudnya tahapan yang pertama ini adalah tingkat dongeng. Di tahap ini terjadi pada anak yang berumur dari usia 3 sampai usia 6 tahun. Hal ini ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Dan juga pada tahap ini tidak jarang anak itu suka membandingkan Tuhan dengan tokoh-tokoh yang ia kenali seperti Batman, Power Rangers, atau tokoh yang lainnya yang menurutnya hebat. Jadi seperti tokoh-tokoh superhero yang ia kenal gitu. Lanjut mengenai tahapan yang kedua yaitu tingkat kepercayaan atau the realistic stage. Jadi awalnya ini yang pemikiran anak itu
yang awalnya pemikirannya tentang Tuhan sebagai Bapa, beralihlah pada Tuhan itu sebagai pencipta. Nah, hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Jadi di masa ini, ide ketuhanan anak itu sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realis. Nah, konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya atau dari orang tuanya, atau juga dia sekolah dari lembaga-lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga itu tahap yang ketiga, tingkat individu atau the individual stage. Di tahap yang ketiga ini adalah tingkat individu. Tanda ini terlihat pada sensitivitas keberagaman anak. Nah, tahap ini itu dibagi lagi atau dikategorikan lagi menjadi 3 bagian. 3 bagian di tingkat individu ini antara lain, yang pertama ada konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan yang ketiga, yang bagian ketiga yaitu konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Nah, untuk pembahasan yang pertama, bagian yang pertama itu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif. Jadi, seorang anak itu akan takut kepada kemurkaan Allah, kepada Tuhannya. Jadi, serta adanya ketakutan akan neraka. Nah, sedangkan di balik itu, orang yang baik akan masuk ke surga yang konon dipercaya semua orang adalah tempat yang paling indah yang akan dihuni oleh orang baik yang beriman kepada Tuhannya. Lalu, ada bagian kedua yaitu konsep ketuhanan yang lebih murni, yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Nah, jadi pada tahap ini anak ingin meniru Tuhan dan ingin cenderung dekat dengannya. Seseorang anak ingin merasakan sentuhan kasih Tuhan dan menampung internalisasi kekuatan Tuhan. Pada tahap ini seorang anak jadi akan benar-benar mengandalkan Tuhannya dalam segenap aspek kehidupannya. Lalu yang ketiga, bagian ketiga itu di tingkat individu ini ada konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Maksudnya, jadi di tanda ini itu tampak pada pengakuan mereka, pengakuan anak-anak akan pentingnya sebuah keadilan. Jadi, apabila seseorang anak itu melakukan hal buruk tersebut, ia akan menjadi merasa gelisah, jadi merasa bingung, jadi merasa sedih, atau jadi merasa malu, bisa juga merasa malu karena sudah melakukan hal tersebut. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi 3 tingkat bagian dari tingkat individual. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu mengenai sifat beragama pada anak yang akan disampaikan oleh teman saya, Ayu Permatasari. Kepada saudari Ayu, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, saya Ayu Permatasari akan melanjutkan, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembacaan materi dari saudari Zahratul tadi, yang dimana ini ada C, sifat beragama pada anak. Bagi anak-anak sangatlah mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa, walaupun belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut. Berdasarkan hal itu, maka bentuk dan sifat agama pada diri anak ini dapat terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama unreflektif atau tidak mendalam, yang kedua egosentris, yang ketiga antropomorfis, yang keempat verbalis dan ritualis, yang kelima imitatif, yang keenam rasa takjub atau kagum, dan yang ketujuh rasa heran. Kemudian D, pandangan ajaran agama terhadap anak.
Menurut Piaget juga mengkaji perkembangan keagamaan pada anak dengan pendekatan moral kognitif. Piaget ini mengemukakan ada 2 tahapan dalam perkembangan moral, yaitu ada tahap moral realisme dan tahap moral kemerdekaan. Kemudian menurut David Elkin mencoba mengembangkan teori Piaget ini ke dalam pola keagamaan pada anak. Ada 4 tipe kebutuhan yang anak munculkan ketika anak akan tumbuh ke arah dewasa, yaitu yang pertama tahap konservasi, yang kedua tahap representasi, yang ketiga tahap relasi, dan yang keempat itu ada tahap pemahaman. Kemudian adapun menurut Harmes ini mengemukakan bahwa terdapat 3 perkembangan beragama pada anak ini, yaitu yang pertama tahap varietal atau 3 sampai 6 tahun, yang kedua tahap realistis sampai 7 sampai 12 tahun, yang ketiga itu tahap individualistik 13 sampai 18 tahun. Kemudian yang itu membangun minat beragama pada anak. Kehidupan suatu bangsa ini membutuhkan pendidikan sebagai salah satu alat untuk mencetak generasi yang bermutu. Pendidikan dalam hal ini tidak bisa terlepas dari peran pendidikan anak usia dini yang memberikan bimbingan dan pengenalan mengenai nilai agama dan moral kepada anak sejak awal masa pertumbuhan. Jadi fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam ini ialah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan sejak dini dalam diri peserta didik sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam itu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode ini merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Di antara metode ini yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain ada 5, yaitu yang pertama metode demonstrasi, yang kedua metode karya wisata, yang ketiga metode kisah, yang keempat metode latihan atau training, dan yang terakhir itu metode pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian yang F, perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak ini umumnya ialah perkembangan yang masa awal, tetapi sebenarnya sebelum masa anak-anak pun seorang anak telah mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan, masa pranatal, dan masa bayi. Kemudian timbulnya jiwa keagamaan pada anak ini, pada anak kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia ini yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Kemudian yang G, pendekatan pembinaan agama pada anak. Pendekatan ini dalam pembinaan agama pada diri pribadi anak sangatlah diperlukan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan yang sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena pembiasaan dan latihan-latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak. Yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat. Akhirnya tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Kemudian adapun pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keberagamaan anak maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan ini, antara lain yaitu yang pertama ada pembinaan agama lebih banyak yang bersifat pengalaman langsung seperti sholat berjamaah, bersedekah, dan lain-lain. Yang kedua itu kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak. Kemudian yang ketiga pengalaman agama anak atau dengan orang yang di sekitarnya. Yang keempat pembinaan agama dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung seperti mengajak anak sholat dan pembinaan agama lainnya.
Yang kelima itu sifat agama masih imitatif, pemberian contoh nyata dari orang tua, guru dan masyarakat lingkungannya sangatlah penting. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu ialah perlunya melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar kapasitasnya. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.